Saya merasa jiwa saya nggak di situ. Oke. Saya merasa saya senang ketemu sama orang, senang ngobrol segitu. Bidang apa nih? Oh, alat tulis Pak. Kita bisa jual dan bisa ini banyak bantu ke sekolah, ke kantor gitu. Cocok. Nah, cuma waktu itu tantangannya saya ketemu supplier. Customernya siapa? Kan belum tahu nih, belum dijalanin, belum tahu nih. Gimana cari customer gitu? Nggak tahu. Percaya diri, wah ini pasti berhasil. Orang toko kecil aja bisa rame, kenapa nggak toko besar gitu ya? Iya. Kira-kira gimana hasilnya? Pastinya lebih besar daripada toko kecil. Ya. Setahun kemudian tokonya sukses, tutup. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, gimana ya rasanya ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, tapi kita melihat peluang untuk bikin usaha? Menarik ya, tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Namanya aja bikin usaha, pasti mindsetnya akan berbeda. Tapi kita akan ketemu sosok yang sangat luar biasa, di mana beliau awalnya menjadi karyawan swasta, tapi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Bisa sukses nggak sih? Pastinya. Kita akan cari tahu selengkapnya bersama narasumber kita, pemilik dari Pratnyamat. Bagaimana akhirnya beliau bisa sukses membangun bisnis toko ATK alat tulis kantor. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Halo Pak Kade. Halo Mas Omar, apa kabar? Sehat, luar biasa. Kalau ketemu Pak Kade, kalau ketemu Pak Kade nih auranya sangat luar biasa ya, kalau Sobat Inspirasi tahu. Nah ini Pak Kade Sudiarto, pemilik dari Pratnyamat toko ATK yang ada di Bali, yang udah ada cabangnya berapa sekarang Pak Kade? 13 Pak. 13 cabang ya. Dan menariknya beliau ini dari karyawan swasta. Tapi ternyata banyak yang belum tahu nih Pak Kade ya. Sobat Inspirasi boleh kenalan dulu mungkin Pak Kade sama Sobat Inspirasi. Siap. Baik Mas Oman, terima kasih sudah mengundang. Selamat pagi Sobat Inspirasi, salam kenal, saya Kade Sudiarto. Saya adalah owner dari Pratnyamat, toko alat tulis yang ada di Bali. Ya. 13 cabang. Iya Mas. Itu awalnya gimana ceritanya akhirnya Pak Kade bisa punya toko ATK? Awal mula ya. Awal mula. Iya. Kalau dibilang usaha sebenarnya tidak kepikiran. Kenapa tidak kepikiran? Karena awalnya saya adalah seorang karyawan swasta di perusahaan yang cukup besar. Saya merintis karir cukup bagus di sana. Setahun sudah menduduki level manager. Wow. Saya dapat fasilitas juga di situ ya, dapat kendaraan bisa bawa pulang. Namun belakangan saya kan posisinya di akunting ya Mas. Belakangan saya kok berpikir ya bahwa kok jenuh juga ya sebagai karyawan di situ. Saya merasa jiwa saya nggak di situ. Saya merasa saya senang ketemu sama orang, senang ngobrol segitu. Cuma waktu itu ya belum berani juga kalau melangkah keluar. Nah, sampai suatu ketika ada kejadian-kejadian yang memang harus kita bersiap nih untuk itu. Pertama ada bom. Ya, waktu itu ada bom Bali, tempat kerja saya termasuk yang terdampak. Salah satu di antaranya misalnya dulu kita bekerja 6 hari, jadi 5 hari kerja. Kemudian ada yang paling berperan paling memukul waktu itu. Bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal. Jadi setelah acara penguburan selesai, ya saya ngobrol sama saudara. Beliau bilang gini, kayaknya kamu mesti cari usaha deh. Karena kenapa cari usaha? Waktu itu Bapak termasuk salah satu yang ini juga berperan juga dalam hal perekonomian di keluarga sih. Itu misalnya kalau ada sumbangan atau apa, Bapak juga ikut bantu. Nah sekarang kan boleh dibilang salah satu yang tonggak ekonominya nggak ada, berarti kita harus ini nih gimana caranya untuk bisa menggantikan peran dari ayah gitu ya. Dari ayah sih itu. Ya akhirnya setelah itu ya cari usaha. Nah, jadi kepikirannya cari usaha. Tuhan Maha baik. Ya. Jadi beberapa mungkin 2 minggu setelah bertemu sama kakak seperti itu, ada supplier datang ke kantor. Jadi, ke kantor tempat Pak Kade bekerja ya. Dan beliau menawarkan bukan hanya barang dagangannya untuk dibeli sama kantor, tapi juga menawarkan sesuatu yang berbeda. Yang nggak pernah supplier lain lakukan. Ya, saya sebagai akunting tugas saya memang menerima supplier di antaranya. Beliau bilang gini, Pak, kenapa Bapak nggak coba jualan? Saya support Bapak nanti. Saya support kasih barangnya, harganya kompetitif, Bapak bisa jual sehingga harga sama dengan harga kami gitu misalnya ya, bisa untuk dijual kembali dan
juga nanti secara permodalan kami juga dukung Pak. Bapak nggak usah bayar langsung. Bapak saya kasih kredit. Wow. Wah ini dia yang saya cari. Iya. Dan saya nanya apa Pak barang-barang yang bisa? Oh ini Pak usaha alat tulis. Klik banget dengan saya. Kenapa klik banget? Karena dulu waktu album Bapak masih ada, waktu kita kecil ya, mungkin beda dengan sekarang ya. Kecil dulu kan sebagian butuh effort untuk sekolah. Benar. Nah, salah satu di antaranya Bapak pernah bilang begini, Dek, Bapak bangga, Bapak cuma tamatan SMA. Bapak akan sangat bangga jika kamu bisa lebih dari Bapak. Dari sisi pendidikan. Dari sisi yang lain ya silahkanlah kamu yang nyari. Contohnya misalnya gini, kamu waktu sekolah SMA gitu jangan minta macam-macam. Yang penting kamu bisa sekolah. Ya waktu itu kan sebagai anak muda kan saya minta motor lah, minta apalah gitu. Wajar banget. Iya. Nggak dikasih. Kamu sekolah pakai sepeda. Saya sekolah di sekolah favorit di Denpasar. Naiknya pakai sepeda. Nah waktu itu bilang gini, kamu sekarang waktunya untuk mengumpulkan nilai-nilai kamu. Ya. Karena suatu saat Bapak nggak bisa kasih kamu ikan lagi. Kalau kamu sekarang sekolah yang rajin, kamu bisa nyiapin pancingmu, bisa nyiapin alat-alatmu untuk bisa cari ikanmu sendiri. Wow. Itu nyantol banget Mas, nyantol banget. Berarti pendidikan penting. Ya, pendidikan penting. Nah, artinya kembali ke supplier tadi, bilang apa nih? Oh, alat tulis Pak, kita bisa jual dan bisa banyak bantu ke sekolah, ke kantor gitu. Cocok. Nah, cuma waktu itu tantangannya saya ketemu supplier. Customernya siapa? Kan belum tahu nih. Belum dijalanin, belum tahu nih. Gimana cari customer gitu? Nggak tahu. Nah, sekali lagi kalau kita memang bertekad untuk itu, pasti ada jalan keluarnya. Nah, setelah ketemu sama supplier, saya simpan penawarannya, saya bawa, kemudian tetap bertanya, ini gimana cara cari customer ya? Seperti itu pikirannya. Nah, 2 minggu kemudian kami pulang ke rumah istri. Istri saya dari Bangli. Nah, di sana ketemu sama saudaranya istri yang kebetulan adalah pengelola koperasi. Koperasinya ada mesin fotokopi. Beli kertas. Nah, saya nanya, harganya kalau beli kertas berapa ya? Oh, segini. Saya lihat penawaran saya. Untung. Oh, jalan berarti ini. Jalan. Dan saya nanya, kalau saya supply bisa nggak? Harganya sama dan dikirim. Bisa. Yang penting dikirim dan harganya sama. Sejak saat itulah 2007 mulailah berdiri Pratnyamat, karena itu pertama kali kita kirim ke koperasi tersebut. Wow. Gitu. Dan sejak saat itu tumbuh kepercayaan diri, tumbuh keberanian untuk bisa seperti itu ya. Dan memutuskan untuk resign dari manajer. Ya, pada saat itu masih berusaha Mas sekian bulan. Setelah jalan beberapa lama baru kita mundur. Jadi usahanya kapan dilakukan? Usahanya kan Sabtu Minggu saya kan ini libur. Itulah dioptimalkan. Gimana kalau customernya minta dikirim hari kerja? Oh, gampang, bilang sama customernya, saya nggak bisa kirim pada saat kamu jam office hour, tapi bisa nggak lebih awal? Oh bisa, tapi terima sama satpam, nggak masalah. Ketemu sama satpam nggak masalah. Nanti saya titip di sana. Oh bisa, aman. Ada cerita juga Mas Oman. Apa itu Pak? Ya, gini, ada teman saya yang muter barang di Canggu. Canggu nggak seramai sekarang. Ya dulu saya titip barangnya di satpam. Saking deketnya sama satpam itu, dia bilang gini, Pak Kade, bisa nggak hari Sabtu atau hari Minggu ke rumah saya main? Oke Bu, kenapa Bu? Satpamnya cewek. Ya, bisa Bu. Oke, kenapa? Tak kenalin sama suami. Siapa tahu nanti dia ada referensi yang bisa dikasih ke Bapak. Oh, makasih banyak Bu, makasih banyak. Ya, datang ke rumahnya di Dalem, kenalan sama suaminya, terus mereka ngobrol-ngobrol. Akhirnya mereka bilang gini, Pak Dek, nanti hari Sabtu, padahal kan Sabtu ya, bisa nggak datang ke sekolah kebetulan saudara kami jadi kepala sekolah di situ. Dan Mas Oman tahu pesanan dari sekolah tersebut di tahun itu customer nomor 1 kami dari sisi omset. Wow, gede banget Mas Oman. Ya, gede banget. Itu berasa kayak jalannya mulus gitu aja Pak Kade? Ya, itu yang ininya. Tapi memang pertama-tama betul-betul kami ditunjukkan jalan. Iya benar. Diberikan sedikit
cahaya gitu ya, itu, bahwa memang ini loh jalannya seperti ini, sehingga ini membuat Pak Kade jadi percaya diri gitu ya, untuk siap untuk jadi pengusaha gitu ya. Benar. Tapi ada nggak tantangan ataupun kendala yang dialami ketika akhirnya melewati perjalanan yang mulus itu gitu? Banyak, Mas. Oh iya, apa aja nih ceritanya Pak Kade? Di antaranya misalnya, saya pertama kan ngirim-ngirim barang ya, ngirim-ngirim penawaran itu. Terus ada teman kemudian bilang seperti ini, beli kalau mau cepet ini naik harus buka toko. Oke, buka toko. Akhirnya dia bantu kita buka toko pertama, nggak terlalu jalan mulus, tapi akhirnya bisa setelah 8 bulan itu bisa. Dan karena bisa jalan, percaya diri dong. Kita cari tempat yang lebih luas, tempat yang lebih di kota gitu, yang seputarnya ada sekolah. Dan dapat percaya diri. Wah, ini pasti berhasil. Orang toko kecil aja bisa rame, kenapa nggak toko besar gitu ya? Iya. Kira-kira gimana hasilnya? Pastinya lebih besar daripada toko kecil. Ya. Setahun kemudian tokonya sukses tutup. Tutup, Mas. Ya, kenapa? Itu bukanya di pasar kota, dekat banget dengan ini. Ternyata, saya tanya sama teman yang kebetulan tinggalnya dekat toko saya. Nah, beliau bilang gini, Dek, kalau kami beli ATK, biasanya waktu itu ada supermarket yang besar di tengah kota ya. Kami sekarang ke sana sekalian hari Minggu, sekalian weekend ngajak keluarga. Jadi kalau saya ke tempatnya Dek, ya paling kepepet beli apa gitu. Kepepet baru ke Kadek. Kalau enggak, ya sudah saya sekalian inilah mengisi waktu keluarga gitu. Nanya sama dia, terus gimana saranmu untuk ini? Tutup aja. Ya sudah, tutup. Solusinya singkat, padat, jelas, tutup gitu. Tutup aja. Dan Mas Oman tahu nggak? Apa itu? Kami nutup 4 toko. Wow, 4 nggak toko. 4 toko. Dalam waktu 1 tahun itu? Bukan, dalam perjalanan, tahun itu tutup, kemudian 2 tahun lagi tutup lagi. Oh, jadi setiap tahun ada yang ditutup. Ternyata di awal aja mulus gitu ya. Kayaknya enak banget jalannya, kayak ada halangan. Ketika melewati beberapa tahun, baru ketahuan. Ada banyak challenge yang harus dilewati gitu ya. Tapi kan udah menutup 4 toko tuh Pak Kade. Akhirnya Pak Kade tetap masih bisa bertahan tuh. Nah itu tuh gimana ceritanya sampai akhirnya tetap berjuang bahwa ya ini adalah bisnis saya gitu. Ya benar Mas Oman. Jadi pada saat nutup itu, ya pasti down segala macam gitu kan. Pasti. Nggak jalan. Tapi bersyukurnya waktu itu saya ngelihat ada salah satu toko retail yang cukup besar di Bali yang buka di mana-mana. Buka di Gianyar, sekian karyawannya, besar juga, buka di mana lagi. Saya berpikir ada yang salah, bukan dengan usahanya, retailnya, tapi sayanya yang kurang ilmunya, kurang pengetahuannya untuk mengelola usaha retail, usaha toko tersebut. Jadi saya pikir, berarti apa yang saya petik dari pembelajaran ini? Saya mesti belajar lagi. Nah, pembelajaran itu adalah yang saya ini akhirnya cari informasinya, ada nggak seminar mengenai usaha, ada nggak bahan dan buku-buku yang bisa dibaca, cari, dan ada ternyata. Dan di seminar itu ketemu sama teman-teman juga yang mengajakin juga untuk seminar lagi, yang juga untuk baca-baca buku lagi, ikut komunitas lagi. Akhirnya kita ketemu ya Pak ya. Ketemu. Jadi sedikit cerita nih Pak Kade ini kita ketemu di salah satu komunitas ya. Juga akhirnya kita sering ikutin event-event, seminar-seminar gitu ya Pak Kade ya. Benar. Akhirnya setelah ikut seminar dan belajar lagi itu apa yang Pak Kade dapatkan? Nah, yang satu itu ini, kalau kita buka usaha gitu kan ya, artinya saya percaya bahwa semua orang punya potensi untuk berhasil dan pasti itu. Cuma sekarang untuk menjalani ke usaha, pertama pasti dia punya cita-cita gitu kan, kemauan gitu kan ya. Yang kedua dia harus punya tahu alasannya di balik cita-cita itu apa. Contoh misalnya, kayak saya keinginan jadi usaha kan karena mohon maaf ada bapak yang tidak ada. Kita wajib punya penghasilan tambahan untuk bisa cover itu. Nah, teman-teman ada nggak rasa saya wajib jadi usaha untuk dapatkan penghasilan yang lebih karena dari sinilah jalan saya untuk bisa berhasil. Setelah ada why-nya itu, baru kemudian apa ya cara saya untuk bisa berhasil? Berarti cari lingkungan yang tepat, cari mentor atau ikut seminar, cari buku yang nanti akan mengarahkan
kita untuk ke arah mana kita mau. Itu menurut saya penting banget karena apa? Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang sudah pernah mengalami itu. Saya juga bisa bisa kuat seperti itu tutup sekian toko itu ya karena ngelihat oh ada loh orang lain yang tutup lebih banyak yang ternyata cuma berhasil, berarti saya juga bisa gitu. Gitu. Jadi tutup itu bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya gitu ya Pak ya, bahwa kalau tutup ya buka lagi aja gitu. Pokoknya intinya adalah percaya bahwa ini jalannya kita gitu Pak Kade ya. Tapi yang menarik adalah kan kalau misalnya bicara retail ya Sobat Inspirasi, ini kan banyak barang-barang kecil nih Pak Kade gitu ya. Barang-barang yang notabene-nya kalau dihitung itu kan nggak bisa cuma 1-2 jam gitu. Nah itu Pak Kade gimana cara pengelolaan barang-barang retail ini sehingga secara stok atau secara manajemen ini tetap bisa terdata dengan rapi gitu Pak Kade. Makasih Mas Oman. Stok di kami kalau SKU-nya sekarang mungkin lebih dari 10.000 ya. Wah. Nah kecil-kecil semua ya. Nggak bayangin itu berapa hari itu kalau kita stok gitu ya. Iya. Nah, tapi dulu ya karena pembelajarannya kan oke, bagaimana kita buka toko itu pelajaran satu itu cari tempat yang bagus. Nah, sekarang bagaimana ngelola toko? Iya benar. Ya, mungkin saya tidak belajar terlalu keras kalau nggak ngalamin. Nah, saya pernah ngalamin begini. Buka toko, tokonya lumayan rame. Iya. Yang belanja juga banyak, barangnya juga berkurang cukup banyak, uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Saya berpikir, nah sempat nanya sama teman, salah satunya bilang begini, oke, kamu mengadakan dulu ya, kamu mengadakan store opening. Nah, store opening waktu itu tutup toko. Iya. Kamu hitung nggak waktu kamu tutup toko dibandingkan dengan waktu kamu bisa jualan, kamu dapat untung dari buka toko itu. Ya, kalau SO tutup toko, kalau tidak SO tidak nutup toko, bisa jualan. Tapi setelah tak pikir-pikir, mesti SO, mesti stop nih, mesti dihitung barangnya secara periodik karena kalau enggak inilah risikonya. Risikonya hilang barang, risikonya dan benar. Setelah kami SO ternyata yang cukup banyak kehilangan barangnya. Di situ jadi belajar bahwa ternyata kalau di retail itu semua harus jalan. Maksudnya pertama bagaimana kita ngelola tim, bagaimana kita ngelola barang, bagaimana prosesnya, SOP segala macam, bagaimana juga kontrolnya setelah itu, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana kita melayani customer juga dengan baik sehingga customer happy dan mau balik ke situ. Jadi based on pengalaman Mas Oman dan juga kembali lagi belajar ke teman-teman yang ada di komunitas, ke teman-teman yang mentor sih itu Mas Oman. Ya, sih itu. Wow, jadi sekarang Plat Nyaman udah punya SOP-nya gitu ya Pak Kade ya. Jadi bagaimana SO ini tetap berjalan gitu ya. Dan SO sekarang berjalan tidak usah nutup toko. Jadi walaupun SO tokonya tetap buka gitu ya. Malah dari pagi waktu itu. Jadi toko sampai ini. Oke, jadi seharian toko untuk SO aja gitu. Karena sekarang udah ada SOP-nya jadi lebih tertata semuanya gitu ya Pak Kade. Gitu. Nah, Pak Kade kan sekarang fokusnya ke SDM-nya nih gitu. Benar. Mengelola manajemen atau mengelola SDM itu kan masih beda dengan mengelola barang nih gitu. Gimana Pak Kade bisa melakukan keduanya ini? Wah, menarik itu. Contoh kalau di ngelola teman, apalagi sekarang teman-teman yang ada kan memang teman-teman yang memang generasinya beda dengan saya, kan ya yang mungkin bisa dapat lihat informasi yang dengan lebih cepat seperti itu. Nah, yang saya lakukan di toko-toko itu kami beri kepercayaan. Ya, contoh misalnya kepala toko atau tim yang baru masuk. Nah, pada saat baru masuk kita share mengenai budaya kita. Kita melakukan alignment tujuan kamu untuk kerja di Pranya itu apa sih? Tujuan saya misalnya, saya pengen biayain kuliah, saya pengen punya motor atau apa. Nah, kita sesuaikan dulu dengan tujuan peratnya, tujuan toko. Kamu bisa kok mencapai tujuan kamu kalau kamu melakukan ini budayanya. Ya, budayanya misalnya kita harus berempati, kita harus bisa dipercaya, integritas dan lain-lain. Dan kalau kamu bisa lakukan itu, kamu juga bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi dengan demikian mereka merasa di peratnya mereka bekerja bukan untuk tujuan perusahaan, mereka bekerja untuk mencapai mimpinya mereka. Mereka bekerja untuk mencapai goal-goalsnya mereka yang melalui wadah peratnya. Dan yang berprestasi seperti itu tentu ada jenjang karir, tentu ada reward yang lebih bagus, tentu juga ada penghargaan untuk mereka. Dan bagi mereka ya tentu saja itu hal yang mereka cari, mereka idam-idamkan seperti itu Mas Oman. Jadi menariknya Pak Kade ini adalah bahwa
ternyata SDM atau karyawan kita itu adalah aset gitu ya. Benar, bahkan itu menjadi sebuah yang sangat krusial gitu. Kita nggak bisa abaikan itu gitu. Bagaimana ternyata di dalam usaha kita ini ada orang-orang yang mengejar mimpinya, dan ternyata bisa terwujud salah satunya di Pratnya ini gitu ya. Wow, hebat banget ya. Saya kita setiap bulan kan ada ngadakan acara kebersamaan. Ya, makan bersama, kemudian sharing, peringatan ulang tahun juga. Nah, pada saat sharing itulah teman-teman bisa share bagaimana pencapaian mereka. Dan kadang-kadang itu bikin terharu, Mas. Iya, benar. Contoh misalnya bagaimana mereka, maaf, bisa sekolah dengan biaya sendiri karena dapat ini di perannya, bisa kebanggaan bisa beli motor dengan biaya sendiri cash. Baru kemarin ada cerita gitu. Saya bisa beli cash. Saya merinding dengernya. Karena kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Tapi ternyata bisa bekerja di Pratnya Mart itu salah satu bonusnya adalah bisa beli motor sendiri. Bahkan dengan menabung bisa beli cash itu tadi. Keren banget. Nah, kita udah bicara tentang SDM, kita udah bicara tentang produknya gitu. Pembedanya apa lagi nih di Pratnya nih? Ya, Mas Oman. Kalau di kami itu kita benar-benar seperti tadi itu memberi kepercayaan kepada teman-teman, tapi memang ada kontrolnya, sehingga mereka tuh benar-benar terpacu untuk memberi yang terbaik. Jadi contoh misalnya ada misalnya customer cari barang. Syaratnya kan biasanya adalah customer itu datang ke toko belanja, kirim ambil sendiri ini kan. Nah, kalau di kami misalnya bisa nggak barangnya diantar? Antar. Free ongkir. Itu karena mereka memang semangat. Saya ingin misalnya kan ada goals juga masalah, ada targetnya. Kita caranya ini, kita bisa kirim barang agar customer senang sehingga tetap belanja di kita. Nah, itu yang mereka memberikan ide-ide sendiri ke kami dan kita terapkan seperti itu sehingga bisa terus berkembang seperti itu, Mas Aman. Jadi emang Pak Kade di Pratnya Mart ini memberikan ke mereka juga gitu ya. Misalnya mereka ingin memberikan ide atau gagasan apa gitu, ternyata bisa asalkan itu memang untuk perusahaan, kenapa enggak gitu ya. Wow, keren banget nih Pak Kade. Kita ada menampung aspirasi mereka. Jadi setiap bulan, jadi semua orang kita kasih link untuk apa sih masukannya untuk kita di bulan ini. Itu yang kita jadi bahan evaluasi. Evaluasinya saya pun kadang-kadang dikasih ini, Pak, kalau ke toko sebaiknya begini, Pak. Siap. Jadi kita Pak Kade pun juga ini ya, nggak masalah, memberanikan diri untuk memberikan ide-ide gitu kan ya, masukan, saran kepada ownernya itu sendiri. Menarik. Nggak semua tempat kerja itu bisa menerima saran masukan pemimpinnya. Karena kan sebagai seorang leader, pemimpin itu ngerasa bahwa gua ini memimpin gitu, jadi harusnya aku yang memberikan saran dan masukan. Tapi ternyata di Pak Kade, di Pratnya Mart, siapapun boleh memberikan masukan, termasuk juga karyawan gitu ya. Itu menarik banget. Nah, Pak Kade, kan kita bicara tentang retail nih gitu. Pak Kade kan mungkin dari awalnya nggak punya toko, sampai akhirnya punya toko, tutup toko, buka toko lagi, dan akhirnya sekarang punya 13 cabang gitu. Nah, boleh nggak bagi tips ataupun cara gimana supaya tetap sustain dan akhirnya bisa punya cabang yang banyak seperti Pratnya Mart? Baik, Mas Oman, secara ini kan kalau di bidang retail itu yang pertama kan pasti tim. Tim. Seperti tadi lah kurang lebih. Gimana kita menjaga tim, gimana kita memberdayakan mereka sehingga mereka merasa bahwa mereka yang punya. Terus juga tentu juga ada insight-insight misalnya dari produk. Contoh kalau sekarang di retail kan ada offline atau online. Ya kan. Pak, toko retail nanti akan kalah karena toko online bagus banget perkembangannya. Jujur saya sempat terpengaruh juga dengan itu. Akhirnya coba keluar deh, lihat beberapa toko di luar. Saya lihat toko retail masih bertahan, cuma menyesuaikan diri seperti itu. Jadi toko offline-nya bertahan, menyesuaikan diri. Apa contoh penyesuaiannya? Misal, yang saya lihat di toko retail ATK ya, orang sekarang mulai sedikit pakai kertas. Jadi kertasnya ya udah sedikit aja. Kadang-kadang ada di beberapa toko yang kertasnya taruh di lantai 2. Kalau misalnya berlantai gitu, yang situ apa? Tetap pena-pena yang fancy, misalnya kebutuhan-kebutuhan yang anak muda, apa sih yang diperlukan. Jadi menurut saya adalah
apa yang kita insight-nya adalah kita selalu berinovasi. Inovasi. Jadi dari sisi SDM kita jaga, produk kita jaga, inovasinya seperti apa sehingga bisa diterima oleh setiap generasi seperti itu. Ya, seperti yang tadi lah, misalnya produk-produk apa yang sekarang dicari ya sama anak-anak. Produk-produk apa yang dicari sama orang-orang muda ya, sama ibu-ibu seperti apa. Nah, itu yang kita coba sediakan sih itu. Tanpa memang mengurangi basic kita di ATK, tapi kita sadar bahwa wah, ATK ini perlu kita adjust nih. Tapi tanpa mengurangi value-nya, kita melakukan inovasi seperti itu. Wow, keren banget. Kalau misalnya Sobat Inspirasi nih pengen ke toko ATK Pratnya Mart ini. Itu kan ada 13 cabang. Itu boleh disebutkan di mana-mana aja nih Pak Kade. Oke. Toko Pratnya saat ini ada di Gunung Agung, Jalan Gunung Agung, dekat SMP 2 kalau nggak salah. Ada di Panjer, dekat Pakerisan. Ada di Jalan Nangka Utara, depan pom bensin. Ada di Jalan W. Supratman. Ada di beberapa tempat ya, di Gianyar, di Bangli sama Singaraja sih itu. Wow, banyak banget ya itu tadi ya sebenarnya. Kalau misalnya mau belanja ATK ataupun kebutuhan lainnya, boleh langsung aja ke Pratnya Mart karena pastinya nanti bakal banyak promo ya di situ. Banyak promo dan rasakan pelayanan seperti saudara. Iya, itu gitu. Dia. Buka pintu aja sudah berasa pulang ke rumah gitu. Karena langsung disambut dengan sangat luar biasa dan penuh sukacita pastinya gitu. Pak Kade, terakhir nih untuk Sobat Inspirasi yang mungkin juga pengen buka toko retail nih, yang mungkin pas seperti Pak Kade awalnya mungkin modalnya juga nggak banyak atau terbatas gitu ya. Tapi mereka juga punya keinginan punya toko retail atau ATK seperti Pak Kade. Apa sih yang harus mereka lakukan di awal? Bisa jadi Pratnya Mart. Kuisnya gitu. Tapi bener juga, kan bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi kayak bisnis gitu ya Pak Kade. Pertama karena ini juga, karena memang kami di samping ada jualan retail dan juga ada jualan grosir. Jadi bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang bisa untuk dijual kembali. Dan itu sudah beberapa yang kita tangani, bahkan sampai keluar pulau Mas. Ya, sampai ada ke Nusa Penida gitu, karena memang untuk dijual kembali. Pada intinya gini, yang pertama adalah tentu harus besar juga ininya, big way-nya kan tadi itu ya. Saya mau bikin usaha retail, kenapa? Karena menurut saya cocok dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah besar, ayo. Nah, sekarang tempatnya di mana? Nah, karena faktor tempat bagi usaha retail itu berperan penting. Tempat berperan penting. Nah, setelah tempatnya cocok, kemudian memang benar-benar ini untuk usaha, karena gini, kalau kita mau berhasil kan sebenarnya di pekerjaan juga bisa gitu kan ya. Tapi kalau yang benar-benar mau berhasil di usaha, nah, setelah yang tadi ada tempat, kemudian ini memang keinginannya kuat, carilah mentor, carilah lingkungan. Mentornya nggak usah saya. Siapa yang mungkin bagi teman-teman yang memang bisa ditiru, yang sudah terbukti seperti itu, cari itu. Ya, kalau memang dia tulis, bisa tanya ke saya terbuka banget, bisa bagaimana cara pajangnya, ini apa yang harus diatur seperti itu, harganya seperti apa, bisa nanya, feel free, nggak masalah. Karena apa? Karena bagi saya dulu juga yang pertama saya bisa seperti ini kan karena banyak bimbingan dari teman-teman. Benar. Ya, bisa kayak ini kan. Jadi ya sekarang mungkin waktunya kita untuk berbagi seperti itu. Ya, pay it forward lah ya Pak Kade ya. Menarik banget ya sebagai inspirasinya kalau misalnya pengen bikin toko retail ataupun ATK, langsung aja ke Pak Kade. Sudah terbukti 13 cabang ya. Jadi pastikan cari mentor yang tepat, lingkungan yang tepat, karena ini akan membuat kita berkembang, bertumbuh sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan gitu ya Pak Kade. Baik, Sobat Inspirasi, demikian sebagian cerita saya. Saya meyakini, saya percaya bahwa semua dari kita bisa berhasil dan berhak untuk sukses. Semoga apa yang kami ceritakan, apa yang saya ceritakan itu bisa menginspirasi teman-teman semua dalam bekerja maupun dalam berusaha. Karena saya yakin bahwa dimanapun kita berada, kalau kita bekerja, kalau kita punya alasan kuat untuk bisa berhasil di tempat itu, kita juga bisa berhasil. Kalau kita memang punya alasan yang kuat juga bahwa jalan kita adalah berusaha, ya kita lakukan yang terbaik untuk itu. Bagi saya begini teman-teman, Sobat Inspirasi, asal kita bisa lebih baik dari hari kemarin, itu sudah sangat bagus. Ya, jadi coba pikirkan, apakah hari ini kita sudah melakukan hal-hal yang lebih baik sedikit
dibandingkan dengan kemarin. Ya, sehingga kita bertumbuh. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang-orang lain yang mungkin sudah pertumbuhannya sudah jauh di atas kita. Tapi bandingkanlah diri kita dengan bagaimana keadaan kita atau bagaimana sikap attitude kita kemarin. Nah, kalau kita bertumbuh sudah bagus banget. Dan terus lakukan itu sehingga kita pelan-pelan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Demikian dari saya. Semangat untuk teman-teman semua, sobat inspirasi. Semoga bisa berhasil, bisa meraih apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan. Terima kasih, semangat pagi. Sobat inspirasi, nggak terasa ya kita sudah mengobrol lumayan lama sama Pak Kade gitu. Singkat tapi padat ya. Semoga sobat inspirasi bisa mengambil poin-poin penting yang disampaikan Pak Kade dan juga bisa mengikuti jejak dari seorang Pak Kade. Ataupun ingin membuktikannya, datang aja langsung ke toko Pratnya ya. Ketemu lagi kita di episode berikutnya, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Di titik temu, titik bertemunya narasumber, dan titik kita menemukan solusi dari setiap permasalahannya kita. Saya Om Andri Adi undur pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak Kade. Terima kasih. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.